Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Pastinya pada sehat semua ya. Apalagi cuaca di Malang hari ini tuh lagi dingin-dinginnya nih. Pasti teman-teman semua kebawa kayak aduh dingin banget. Dan pasti ada yang sakit flu, ada yang sakit demam. Tapi semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan yang melihat podcast ini sehat semua ya teman-teman. Dan harus jaga kesehatan. Oke teman-teman, balik lagi ke podcast Justisia Progressive Talks di episode kedua kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki ke acara selanjutnya, sesi selanjutnya nih, jadi aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin teman-teman, nama aku Salsabila Miranda. Teman-teman semua bisa panggil aku Samir. Aku angkatan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan tahun 2020. Dan hari ini aku gak sendirian nih teman-teman. Samir gak sendirian, tenang aja. Samir bakalan ada ajak partner nih untuk bincang-bincang dengan narasumber hebat kita kali ini. Mungkin langsung aja teman-teman kita kenalan sama partner Samir. Halo Abdul. Halo Samir, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Sebelumnya halo teman-teman sekalian, teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau teman-teman lainnya yang memang mendengarkan podcast pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Husin Alapsi. Mungkin teman-teman bisa memanggil saya Abdur dan lain sebagainya, itu terserah teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan menemani Samir untuk melakukan podcast pada pagi hari ini. Benar banget teman-teman. Kita pastinya bakalan berbincang-bincang seru nih ya Abdul. Terkait apa nih? Kita bakalan ngomongin apa nih di Justifox kali ini? Ya, kalau misalkan kita perhatikan ya, saat kita sudah masuk di dunia kampus, itu kan kita tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat akademis gitu kan. Benar. Tapi banyak sekali hal-hal yang bisa kita eksplor seperti organisasi, terus habis itu penelitian dan lain sebagainya. Betul banget. Pastinya kita nggak cuman monoton soal akademik aja nih ya, benar kan? Oke, pastinya kalau semisal kita mau membahas terkait akademik, organisasi, dan juga prestasi, kita pastinya mengundang narasumber yang benar-benar hebat kali ini ya Abdur. Ya, saya rasa narasumber yang kita undang saat ini itu kan menyesuaikan gitu. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang bisa kita eksplor saat kita di dunia perkuliahan. Betul. Nah, maka dari itu supaya kita bisa menyajikan informasi yang sifatnya informatif kepada teman-teman, kita mengundang narasumber yang kita nilai berkompeten untuk membahas tema besar kita pada kali ini. Betul banget. Mungkin teman-teman kita langsung aja spill siapa narasumber kita kali ini ya Abdur. Ya. Oke, langsung aja kita panggilkan dan kita perkenalkan narasumber hebat kita kali ini. Kita langsung sapa aja ya. Halo, selamat pagi, Pres. Halo, selamat pagi Mbak Samir, Mas Abdul. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehatnya sudah, semangatnya sudah menggebu-gebu sekali ya, Pres. Alhamdulillah. Oke, Pres. Mungkin untuk mengenal lebih dalam lagi terkait narasumber kita pada hari ini, mungkin Presiden bisa memperkenalkan secara singkat terkait nama seperti itu, Pres. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafli Raihan Al-Hajri. Biasanya orang-orang memanggil saya Rafli. Okay. Kalau orang Madura itu memanggil saya secara singkat itu Raf. Tapi kalau orang Malang itu panggil saya Fli. Tapi saya gak mau dipanggil Raihan. Nah, kenapa tuh, Pres? Ya, karena nama itu terlalu cakep buat saya. Enggak, Pres, itu sebenarnya panggilan orang-orang. Emang Presnya udah cakep sendiri ya dari Amin lahir, ya, amin. Kalau dari saya sih kurang ya. Tetap dipanggil Rafli aja nggak apa-apa. Iya. Pastinya saya kalah cakep lah sama Sabdu. Oke teman-teman. Nah, setelah kita berkenalan dengan Presiden dan juga kita udah ngobrol-ngobrol terkait tema yang bakalan kita bahas pada podcast kali ini, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertama kita. Ini bahas apa ya ini, Abdur? Ya, mungkin seperti yang teman-teman tahu tadi kan, setelah kita katakan tema besarnya ialah bongkar rahasia akademik, politik dan organisasi gitu kan. Jadi nanti apa yang kita bicarakan tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Dan teman-teman yang mendengarkan podcast kita pada kali ini, insya Allah akan mendapatkan informasi yang sangat memadai saat teman-teman akan masuk ke dunia kampus. Untuk informasi yang seperti saya sampaikan ya, akademik, politik dan juga organisasi gitu. Betul. Mungkin langsung aja kita kasih pertanyaan sedikit-sedikit gitu ya ke Presiden. Oke, Pres. Mungkin pertanyaan pertama nih simpel banget, Pres. Kenapa sih Pres kok memilih Fakultas Hukum untuk menjadi jurusan yang diminati saat ini? Oke, terima kasih Mbak Samir. Pertanyaannya adalah mengapa saya memilih Fakultas Hukum? Pertanyaan ini simpel, tetapi jawabannya sangat dalam.
Nah, tapi teman-teman mau pertanyaan yang serius atau yang bercanda? Waduh. Semi formal aja ya. Iya, kalau kita. semi formal, betul. Kalau jawaban bercandanya, tentu saya ingin menghindari hitung-hitungan. Sama ini ya. Betul, Kayaknya sama sama juga. semuanya sama ya, Pres. Ya, kebetulan dulu SMA saya IPS dan saya nggak suka sekali hitung-hitungan dan saya memilih hukum karena saya pikir hukum tidak ada hitung-hitungannya. Iya. Ternyata masuk-masuk ada hitung-hitungannya. Iya. Dia apa? Hukum apa? Hukum waris. Hukum susah. waris. Itu Betul susah sekali itu. Nah. Nightmare-nya di situ. Betul. Nah, tapi jawaban serius saya adalah mengapa pada akhirnya saya memilih hukum? Sebab saya menyadari dulu saya menyukai informasi-informasi terkini ya, aktual, bagaimana kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Kemudian saya berpikir apa yang mendasari atau melatar belakangi hal itu semua gitu. Dan saya melihat hukum adalah faktor fundamental dalam kehidupan manusia. Bahkan sejak peradaban pertama dimulai, hukum itu menjadi salah satu faktor terpenting yang menunjang kualitas hidup manusia. Ketika kita belajar agama misalnya, Nabi Adam ya diutus ke bumi, diturunkan ke bumi dari surga ke bumi, itu karena apa? Hukum. Betul. Ya. Jadi saya melihat hukum itu sebagai faktor yang fundamental bagi manusia dan saya merasa perlu mempelajari itu. Saya kira begitu. Saya rasa ini pertanyaan yang pasti bakal Iya. ditanyakan. Bahkan waktu saya juga sebelum SBM dan setelah lulus SBM ditanya kenapa kok pilih fakultas hukum. Betul. Ya. Salah satu alasan utamanya karena menghindari matematika. Betul sekali. Kita semua menghindari berhitung ya, dan juga Abdur. Oke, kira-kira nih apakah kan Pres sudah masuk ke Fakultas Hukum nih ya, Pres? Pastinya kan karena tadi udah sebenarnya tujuan awalnya itu menghindari adanya berhitung, tapi ternyata ada hitung-hitungan juga. Apakah ada sedikit rasa penyesalan masuk FH, Pres? Tadinya saya mau pindah ke Fakultas Ilmu Budaya. Enggak. Ya alhamdulillah sejauh ini sejak 2019 saya masuk dan sekarang 2022 ya, saya sudah 6 semester dan alhamdulillah saya tidak merasa menyesal dan saya tidak merasa kecewa masuk Fakultas Hukum. Alhamdulillah saya bisa menikmati semua proses itu meskipun ya ada beberapa mata kuliah yang susah gitu kan. Tapi saya rasa banyak hal yang bisa membantu saya. Betul. Gitu. Betul sekali. So far so good lah So istilahnya. far so good. Nah, Kalau kata Mas Abdu, so far so good. So far so good. Ada kutip itu. So far so good ya teman-teman sekalian. Enggak gini. Tadi kan sudah ditanya mengenai kenapa kok pilih fakultas hukum dan apakah ada penyesalan gitu kan. Saya rasa kita semua punya alasan yang sama gitu. Nah, gini, tadi sempat disinggung dikit. Ada mata kuliah yang sulit, susah gitu kan. Nah, kira-kira sejauh ini ya, apa yang menjadi mata kuliah favorit? So far. Apa yang menjadi mata kuliah favorit dan apa yang menjadi mata kuliah yang paling tidak disukai sama Bang Rafli ini? Oke, pertama saya ingin menegaskan bahwa saya mengakui bahwa ada mata kuliah yang susah, ya, yang saya susah pelajari. Artinya apa? Saya sebagai narasumber tidak begitu kompeten sebetulnya. Oke, tapi mata kuliah yang saya pikir favorit ya, pertanyaan yang favorit ya. Iya. Dan karena saya sudah masuk semester 6, saya mengambil konsentrasi dan konsentrasi saya HTN, maka mata kuliah favorit saya adalah mata kuliah HTN. Jadi mata kuliah yang memiliki spektrum hukum tata negara itu adalah favorit saya. Dulu dari maba itu ada satu mata kuliah ilmu negara. Ya. Nah, itu saya suka itu. Ya. Yang tersulit tadi belum sebut. Oh, yang tersulit ya hukum waris kali ya. Hukum waris Islam. Hukum waris. Ya. Betul Karena ada sekali. hitung-hitungannya itu. Masuk akal. Bisa diterima. Saya langsung sepakat itu. Alasannya kenapa? Ya, Misalkan ada hitung-hitungannya. Kita dipaksa untuk Betul berhitung, sekali, ya kan? Pres. Kemudian ada rumusnya. Nah, Betul. itu sangat menyesakkan bagi saya. Dan dulu waktu SMA saya sempat dapat 0 tuh matematika. saya kan waktu SMA saat mendengarkan guru saya ngajar matematika seperti melihat film Cina tanpa subtitle. Iya. Jadi ya betul. udah duduk aja dengarkan gitu. Iya, kalau sambil duduknya di paling belakang ya, terus tidur gitu. Biasanya diajarinya mudah, gampang gitu ya. Iya. Kasih contoh gampang, tiba-tiba dikasih soal ujian. Aduh, susahnya minta ampun 7 keliling gitu. Betul sekali, Pres. Oke. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pres. Kan terkait akademik itu pastinya sangat penting sekali nih, Pres, untuk kehidupan kita buat masa depan. Kira-kira menurut Presiden sendiri seberapa penting sih akademik untuk Pres? Akademik itu faktor terpenting ya, terpenting bahkan yang utama. Bahasanya itu primus inter paresnya lah ya, yang utama dari yang utama. Nah, mengapa akademik itu menjadi satu faktor terpenting? Yaitu adalah tujuan kita kuliah. Kita berkuliah untuk apa?
pasti untuk belajar, mencari ilmu, Betul. ya kan? Bahkan di dalam tridharma perguruan tinggi kita yang pertama apa? Pendidikan. Artinya kita harus bisa bertanggung jawab atas pendidikan yang kita pilih, yang kita tempuh. Nah, jangan sampai kemudian karena faktor-faktor yang lainnya akhirnya akademik kita tersisihkan. Betul Nah, itu sekali. biasanya yang terjadi hari ini, mahasiswa Ya. hari ini. Nah, kita harus kembali lagi pada hitoh ya, hitoh gitu ya. Semangat kita untuk berkuliah itu apa? Kuliah. Gitu. Betul sekali. Dan itu Pres. sangat menunjang untuk masa depan, ya kan? Apa modal kita untuk masa depan selain pendidikan dan ilmu? Betul. Gitu. Betul sekali. Nah, Pres, mungkin Samir ada satu pertanyaan lagi nih ya, Abdur. Kalau dari Samir sendiri tuh kan sering banget nih Pres kita dengar kalau semisal sebenarnya pendidikan tuh nggak terlalu penting. Jadi lebih penting itu di pengalaman. Yeah. Pengalaman yang banyak itu udah cukup sih untuk menunjang ke masa depan kita. Itu menurut Pres bagaimana ya, Pres? Iya, salah kita di sini. Kita mendikotomikan antara pengalaman dengan pendidikan. Betul. Pengalaman itu bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan itu universal. Kalau kita kemudian mendefinisikan pendidikan itu hanya sebatas duduk di bangku kuliah, berarti selama ini paradigma kita terhadap pendidikan itu sempit. Betul sekali. Nah, makanya hari ini kita ingin membahas terkait dengan hal-hal di luar bangku kuliah. Yaitu juga menunjang pendidikan kita, menunjang kualitas kita, kan begitu. Tapi kalau menurut Samir sama Mas Abdul sendiri, gimana? Mending pengalaman diperbanyak atau mending duduk di bangku kuliah saja belajar gitu? Coba. Enggak, Mas Abdul dulu. Oke, mungkin sambil dulu ya teman-teman. Kalau dari Samir sendiri sih lebih penting pendidikan ya, Pres. Karena kan juga benar kata Pres tadi, pengalaman tuh juga bagian dari pendidikan gitu. Karena kalau semisal banyak pengalaman tapi otak kita kosong juga percuma untuk apa gitu. Jadi lebih yang di kuat itu lebih ke pendidikan dulu. Kita cari ilmu sebanyak-banyaknya lalu kita implementasikan langsung ke terjun ke lapangan. Oke, Seperti itu berarti sih, Pres. menurut Mbak Samir kita di kuliah, di bangku kuliah itu penting, duduk di situ ya. Kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk mengimplementasikannya keluar. begitu Betul, ya? Oh, betul bagus. sekali. Kalau Mas Abdul, Kalau dari saya sendiri saya rasa kedua-duanya merupakan suatu hal yang sangat penting. Saya sepakat tadi kalau misalkan pengalaman ini merupakan suatu atau menjadi satu hal, suatu rangkaian dari pendidikan juga gitu. Sehingga di sisi lain kita juga memerlukan pendidikan di bangku kuliah untuk menambah atau memperkuat basis teori yang kita miliki. Selagi nanti kita memiliki kesempatan untuk melakukan atau mencari pengalaman di ranah pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan kalau misalkan kita sudah memiliki basis teori yang kuat, akan lebih maksimal dalam rangka mencari pengalaman gitu. betul. Saya ingin bertanya nih ke Pres. Tadi kan sudah disinggung bahwa akademik ini merupakan suatu hal yang penting gitu ya. Yang penting bahkan tadi sudah disebutkan ini kontribusi yang paling penting, yang paling menunjang gitu. Nah, pertanyaan saya nih, kira-kira dari Pres sendiri ya, caranya untuk menunjang akademik itu seperti apa? Karena saya rasa saya punya cara sendiri untuk menunjang dunia perkuliahan akademik saya, Samir juga punya cara sendiri. Kalau dari Pres seperti apa caranya? Oke. Menunjang. Untuk menunjang pendidikan kita ya, pendidikan formal kita ya di bangku kuliah, tentu kita harus memperbanyak pengalaman pendidikan informal. Nah, misalnya ikut organisasi atau kemudian ikut pelatihan-pelatihan di luar, seminar dan lain sebagainya, itu kan bagian dari pendidikan informal. Nah, pendidikan semacam itu akan menambah basis pengetahuan kita di bangku kuliah. Ya kan? Bisa saja kemudian karena kita punya pengalaman di luar, akhirnya kita menemukan satu kasus tertentu, kita bawa ke kelas menjadi fokus diskusi. Nah, di samping itu yang paling penting juga adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang kompetitif dan sehat. Nah, itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita punya pertemanan yang bisa menunjang akademik kita, dalam artian bukan kita memanfaatkan ya. Nah, sekarang kan anak-anak itu nggak mau berteman sama yang pinter, takutnya dikira dimanfaatin begitu ya. Betul. Nah, itu salah. Nah, paradigma semacam itu harus diubah. Kalau kata orang-orang tua itu kan bilang gini, kalau kamu duduk sama ulama, kamu bakal jadi ulama ya. Kalau kamu duduk sama orang pinter, kamu jadi orang pinter. Kalau kamu duduk sama bajingan, ya kamu jadi bajingan kan gitu. Nah, itu sebenarnya filosofi yang perlu kita angkat, bahwa pertemanan atau lingkungan kita itu akan membentuk kita seperti apa. Nah, jangan takut untuk berteman dengan orang-orang yang ambisius, ya kan? Sebab apa? Nanti kita juga akan ikut terdorong. Paling tidak ketika misalnya kuliah diingetin, malam-malamnya diingetin ada PR misalnya. Betul. Pagi-pagi dibangunin. Nah, itu kan menunjang banget tuh.
Ya kira-kira begitulah kalau dari saya. Ya, saya kurang lebih sepakat ya. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu circle pertemanan yang sangat menunjang perkuliahan kita, diingatkan tugas ya, kurang lebih dibantu dan sebagainya, mungkin Terus nanti dicontekin tugas. dicontekin tugas. Ya, mungkin kita semua saling mencontekin kan gitu. Tapi gini, Itu rahasia mahasiswa gak boleh dibuka rahasia. itu. ya gini. Oke, tadi kan udah dijelaskan Hmm. cara Bang Rafli untuk menunjang gitu kan. Saya rasa perlu diperjelas nih indikator keberhasilannya gitu. Apakah cara Bang Rafli ini benar-benar menunjang kegiatan perkuliahan atau tidak? Saya rasa yang menjadi salah satu indikator penunjang saya rasa ada dua, ada pemahaman sama IPK gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal pemahaman bakal panjang gitu kan di sini. Jadi secara feel aja Bang. Feel IPK-nya Bang Rafli berapa? Gitu. IPK. Kalau tidak keberatan ya. Jadi indikator keberhasilan akademik kita itu paling tidak bisa kita lihat secara letterlek ya, itu di IPK kita gitu. Nah, ada bukti konkret bahwa Iya. ternyata akademik kita itu berhasil atau tidak. Iya. Nah, Iya. tetapi di samping itu betul kata Mas Abdu, ada pemahaman yang perlu diuji. Iya. Kadangkala IPK tinggi tetapi pemahaman tidak cukup, ya kan? Tidak sesuai. Nah, Iya. atau kemudian ada yang pemahamannya bagus tapi IPK-nya rendah. Nah, itu banyak faktor sebetulnya. Nah, tapi kalau Mas Abdu tanya, apakah saya tidak keberatan untuk spill IPK? Ini ya, untung tidak malu-maluin ya. Iya. Nah, kalau seandainya malu-maluin saya nggak bisa spill loh. Ya, alhamdulillah sejauh ini kemarin di semester 5 itu total IPK-nya 3,8 ya. Dan untuk di semester 6 ini ya ini belum keluar, tinggal satu Iya. mata kuliah lagi Iya. yang keluar. Saya rasa nggak seberapa malu-maluin ya, Ya. jadi boleh spill gitu. Nggak masalah, bagus Bang Rafli. Luar biasa, ini bisa jadi salah satu pedoman ya. Betul, Contoh betul. gitu ya. IPK Ya, bagus. enggak juga sih. Kan sebetulnya enggak sebagus Mas Abdu. Coba Mas Abdu Oh, berapa IPK-nya? Nah, ini nih. Perlu di-spill juga ini. Bulet 4 ya presiden Coba, berapa itu Mas Abdu? Enggak, kalau ini mungkin sebagai salah satu pembelajaran aja. Saya rasa dipaksa ini buat spill. Enggak, saya rasa benar. Kalau misalnya kita cuma IPK doang, pemahaman 0 itu juga menjadi suatu permasalahan. Nah, sejauh ini alhamdulillah, mungkin saya dapat dosen yang baik-baik ya. Belum dapat dosen yang memberikan nilai medit gitu kan. Jadi sejauh ini kalau misalkan di semester 1 2 3 alhamdulillah 4. Alhamdulillah. Di semester 4 ini Belum keluar. itu sudah keluar semuanya, Keluar semua. tinggal 1. Ya, kalau misalkan 1 ini keluar dan hasilnya sama, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah 4. Alhamdulillah ya. Jadi Ya. kalau misalkan masih dapat dosen yang baik, so far so good. So So far so nice. So far so nice. Kalau Mbak Samir, Aduh, kalau Samir jangan ditanya ya, terus ini kok jadi kayak insecure gitu ya saya. Oke, Pemahaman kalau mungkin- Mbak Samir ini iya, berarti ya pemahaman. pemahaman. Kan Oke. banyak faktor ya, Pres. Banyak Mungkin faktor. malu juga ya di sepil ini. Oke, kalau Samir mungkin 3,7 cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tinggi itu. teman-teman. gak jauh beda sama saya kan? Oh iya, betul Pres. Betul sekali. Oke Pres, mungkin lanjut ke berikutnya, pertanyaan berikutnya nih Pres. Apa menurut Pres kan akademik itu juga penting. Nah, apa hanya cukup akademik saja kita perlu untuk menunjang untuk masa depan kita seperti itu Pres? Apakah ini kalau semisal Samir bisa menerawang, ini Pres sepertinya banyak sekali prestasi-prestasinya ya, bisa dilihat gitu Abdur. Kira-kira prestasi yang diraih oleh Pres itu apa aja nih Pres? Iya, sebetulnya kalau dibilang banyak enggak juga ya. Kalau dibandingkan sama Mas Abdul, lebih banyak Mas Abdu juga gitu. Nah, karena terus terang saja, saya bergelut di dunia perlombaan ya, ikut lomba ambisi di perlombaan itu hanya sekitar 6 bulan. Karena setelah itu saya fokus di organisasi. Oke. Jadi waktu maba semester 1 itu saya betul-betul fokus di dunia prestasi, tapi sembari di organisasi juga. Hanya saja di organisasi tidak begitu intens ya. Betul. Nah, kalau ditanya apa saja prestasi yang telah saya lalui, saya tidak mau nyebut banyak ya. Saya ingin menyebut satu aja yang paling berkesan buat saya. Betul. Oke. Boleh. Nah, saya sempat menjuarai, saya sempat menjadi salah satu guest speaker ya di dalam satu forum yang bagi saya itu forum luar biasa, terutama untuk maba saat itu ya. Saya baru 3 bulan Agustus, September, Oktober itu kuliah, dan bulan November alhamdulillah saya bisa ikut lomba tingkat nasional. Nah, dan lolos 30 besar, berangkat ke Surakarta, dan di situ saya ternyata angkatan 2019 maba sendiri. Wah. Dan lawan saya itu ada dari UGM, kemudian
UI kalau tidak salah itu tidak ada. Kemudian dari kakak tingkat saya di Brawijaya itu juga ada 2 orang, dan alhamdulillah saya bisa meraih best speaker dari 3 kategori ya, best presentation, kemudian best Best paper. dan kemudian best speaker itu. Nah, alhamdulillah saya bisa meraih itu di kondisi saya masih maba gitu. Wah. Dan itu yang akhirnya menunjang saya atau menjadi acuan ya, untuk saya kemudian ikut lomba-lomba berikutnya. Ya, betul. Dan alhamdulillah pada saat itu beberapa kakak tingkat saya mengajak ikut lomba ini yuk Fli gitu kan. Nanti pendaftarannya biar saya ngurus. Yang penting kita bikin esainya bareng-bareng, bikin KTI-nya bareng-bareng gitu. Nah, alhamdulillah menjuarai pada beberapa perlombaan. Nah, itu aja sih sebetulnya. Jadi kita Halo teman-teman semua, ini tadi maaf ya, mohon maaf teman-teman semua karena tadi ada sedikit kendala teknis. Kita harus beli kamera baru teman-teman. Mungkin teman-teman kita langsung aja bisa melanjutkan ke pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Abdur terkait bagaimana sih kiat-kiat untuk mendapatkan informasi untuk lomba-lomba gitu. Mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Pres terkait pertanyaan tersebut. Saya lanjutkan ya jawaban saya. Jadi secara simpel, yang pertama, yang paling penting adalah kita membuka jendela informasi seluas-luasnya. Misalnya dari Instagram, atau kemudian dari website, atau kemudian dari OA lain, ya kan biasanya kayak gitu. Di grup-grup tuh biasanya itu banyak tuh. Betul. Nah, kita harus melek terhadap informasi itu. Jangan kemudian ketika misalnya ada informasi yang panjang gitu ya, itu dianggap spam, kemudian diabaikan. Nah, itu yang paling penting. Kita harus melek informasi itu, dan kita harus mau mengikuti akun-akun yang memberikan informasi terkait dengan lomba-lomba. Itu paling penting. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan cara kita membuka circle pertemanan kita. Jangan terbatas pada itu aja gitu ya. Artinya circle pertemanan itu tidak boleh terbatas ya, tidak boleh terbatas. Kita harus punya banyak sekali kenalan. Tujuannya apa? Untuk mempermudah informasi. Bukan untuk cari orang dalam ya. Ini mohon di highlight itu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan informasi yang banyak itu ketika kita punya banyak teman, punya banyak kawan, ya kan? Terutama misalnya ketika maba, penting sekali untuk berkawan dengan kakak-kakak tingkatnya. Biasanya kakak-kakak tingkat itu punya banyak sekali informasi lomba karena mereka pernah berpengalaman di lomba-lomba itu. Betul. Nah, sekaligus di situ kita bisa minta bimbingan. Ya. Ketika kita ikut lomba ini dan pernah lomba ini diikuti oleh salah satu kakak tingkat kita, ya sekaligus kita minta bimbingan. Nah, dengan begitu informasi lomba kita dapat, dan yang kedua untuk upgrading diri ya kan, atau untuk penunjang kualitas kita atau penunjang perlombaan kita dapat juga di situ. Ya. Nah, saya kira begitu. Jadi sumbernya nggak dari dosen doang ya, Iya. tapi kita dapat dari kakak-kakak tingkat. Memang saya rasa itu sangat membantu. Selama saya karir lomba juga saya sangat membantu tuh, informasi-informasi dari kating-kating, arahan dan bimbingan itu sangat membantu. Betul, Abdur. Oke, mungkin setelah kita mengulik terkait prestasi dari Presiden Abdur, apakah ada pertanyaan yang masih mengganjal gitu sih yang mau ditanyakan oleh Presiden? Saya rasa untuk soal prestasi sudah dijelaskan ya dari Bang Rafli. Saya rasa sudah cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan soal prestasi. Karena kalau semisalkan kita berbicara soal yang menunjang pendidikan, tidak hanya terbatas di akademik prestasi, tapi masih banyak luas lagi ya. Betul. Dan waktu kita juga terbatas, jadi mungkin bisa langsung next aja. Boleh kasih informasi sedikit aja? Gimana? Ya. Kebetulan kan saya berbicara sebagai kapasitas saya sebagai presiden gitu ya. Jadi sebetulnya bagi mahasiswa baru nanti ketika dia ingin bergelut di dunia prestasi, menunjang prestasinya, teman-teman mahasiswa baru itu bisa mengikuti berbagai macam organisasi yang ada di Fakultas Hukum. Betul. Nah, misalnya mahasiswa baru ingin ikut perlombaan peradilan semu, misalnya peradilan semu, kita memiliki BMCC misalnya, atau pengen ikut lomba debat hukum, kita punya KDFH, ya. Atau ingin belajar ilmu hukum, kita punya DSC, ya, atau punya FKPH, banyak sekali, ya. Jadi lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum itu salah satunya tidak hanya untuk menunjang minat bakat, tetapi menunjang prestasi. Betul. Jadi minat dan bakat itu harus betul-betul dipupuk sehingga bisa disalurkan kepada dunia prestasi. Jadi harus punya reward tuh, harus ada reward ya bagi mereka yang punya minat dan bakat yang prestatif. Nah, itu nanti terutama juga ketika misalnya mahasiswa banyak berpikir apakah nanti
minat bakat saya di bidang non akademik akan diwadahi atau tidak? Nah, ini banyak pertanyaan nih, apalagi di masa hukum kan. Apakah kita hanya akan berbicara soal hukum? Tidak. Banyak lembaga-lembaga yang berbicara di bidang non akademik. Misalnya apa? Teater kertas. Nah, ada teater, ada baswara, tari. Nah, kemudian apa lagi? Ada paduan suara, Justicia Choir. Justicia. Nah, Justisia juga. ada Justicia Warrior, nah macam-macam Betul. tuh. Nah, jadi banyak sekali, kita lengkap. Jadi tidak dipandang sebelah mata non akademik. Semuanya akademik maupun non akademik itu kita akomodasi. Ya. Begitu. Gini aku ada pertanyaan karena tadi disampaikan ya informasinya gitu. Saya mungkin ada pertanyaan satu hal itu. Kira-kira apa sih keuntungan kita ya? Yang kita dapatkan keuntungan saat kita berpartisipasi di lomba gitu kan. Keuntungan apa saja gitu. Dan kira-kira dari BEM ada nggak nih langkah-langkah atau tata cara yang memang nanti bakal membantu teman-teman mahasiswa gitu kan, mahasiswa baru tentunya, dalam memberikan informasi soal lomba, terus juga membantu menghimpun minat bakat dan disalurkan, itu apakah ada dari BEM? Oke, jadi begini, saya perlu menjelaskan dulu kedudukan BEM di sini ya. Jadi BEM itu adalah lembaga tinggi. Ya. Di Fakultas Hukum itu ada lembaga tinggi, ada lembaga otonom, dan ada lembaga semi otonom. Nah, BEM sebagai lembaga tinggi, dia menaungi hampir semua bidang, ya, menaungi semua bidang, tapi bukan menaungi semua lembaga. Beda ya. Kalau menaungi semua lembaga artinya lembaga-lembaga otonom itu berada di bawah BEM. Nah, tetapi yang saya maksud adalah menaungi semua bidang. Makanya kementerian di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sangat banyak sekali. Kita punya 11 kementerian. Nah, beberapa di antaranya dia bergerak di dalam pengembangan minat dan bakat, misalnya di Kementerian PSDM ya, pengembangan sumber daya manusia, kemudian di Kementerian Kebudayaan Pemuda dan Olahraga ya. Banyak sekali. Jadi di situ kita sudah menyiapkan kanal-kanal bagaimana kemudian kita bisa memberikan wadah yang cukup untuk mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik. Nah, bagaimana kemudian ketika mahasiswa baru atau mahasiswa lama juga ingin ikut perlombaan begitu ya. Sebetulnya Fakultas Hukum itu menyediakan mekanisme pencatatan, pelaporan. Tujuannya apa? Untuk memberikan reward. Nah, ini kalau ditanya apa sih keuntungan kita ikut lomba? Nah, kalau secara materialistis ya, kalau kita menang lomba pasti dapat hadiah. Nah, itu hadiah dari panitia lomba. Betul. Belum lagi hadiah dari fakultas. Nah, fakultas akan memberikan reward untuk itu. Atau ketika kita juga mengajukan ke rektorat, bisa jadi, bisa juga. Kemarin saya juga mengajukan ke rektorat, alhamdulillah dapat gede itu, lumayan. Nah, dan saya pikir keuntungan kita ikut prestasi selain materialistis banyak sekali, ya kan? Itu juga untuk menunjang karir ke depan, ya kan? Untuk menunjang pengalaman kerja dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting sekali menurut saya. Kira-kira begitu. Mungkin ini satu juga informasi yang sangat penting ya buat teman-teman sekalian. Karena juga ada beberapa lomba saya yang memang tidak mendapatkan hadiah reward dari fakultas dan universitas. Karena apa? Karena itu tidak karena saya waktu itu kurang lebih tidak memperhatikan sistematika dan mekanismenya apa saja yang diperlukan, persyaratan-persyaratannya apa saja yang diperlukan. Nah, harapan saya teman-teman yang selanjutnya berpartisipasi dalam lomba itu perlu diperhatikan. Betul. Supaya nanti kita sangat sejahtera sebagai Iya, seorang sejahtera sekali ya. Udah. Banyak duit. Iya, banyak duit. Ada penyesalan, waduh gini nggak bisa cair ini Pak. Ya, jadi harus melaporkan, Ya. kemudian ada dosen pembimbing, begitu-begitu ya. Betul. Dan yang paling penting laporan ketika mau ikut maupun ketika sesudah. Iya. Sehingga apa? Nanti kita bisa bina. Oh, kamu kurangnya ini, kamu kurangnya itu. Ayo coba bikin ini. Ayo nanti kita bimbing. Kamu butuh pelatih, kita sediakan pelatih. Kita semuanya akomodasi itu. Iya. Nah, kira-kira begitu. Ya, saya rasa Fakultas Hukum sudah sangat memfasilitasi Betul ya. Sangat sekali, memfasilitasi. memaksimalkan untuk memfasilitasi minat bakat. Betul sekali. Oke, mungkin kita langsung masuk selain prestasi nih, Pres. Selain prestasi kita tuh pastinya juga untuk melatih skill, melatih pengalaman kita, melatih untuk saling bersosialisasi. Itu pastinya butuh sekali untuk organisasi, Pres. Menurut Pres sendiri terkait organisasi itu seberapa penting, Pres? Ya, organisasi seberapa penting? Seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa organisasi itu bagian dari pengalaman ya. Bagaimana kemudian kita bisa menunjang faktor akademik kita, menunjang kualitas akademik kita di kelas, tentu kita harus membutuhkan wadah-wadah informal ya, terutama sekali terkait dengan organisasi. Sebab mengapa? Begini, ada satu ilmu yang tidak diajari, tidak dipelajari di bangku kuliah. Tapi ilmu ini hanya ada di organisasi. Apa misalnya? Manajemen organisasi, kemudian yang kedua leadership,
Kemudian apa lagi? Ada juga Manajemen konflik dan lain sebagainya. Itu semua tidak ada di kelas. Kalaupun ada, tidak sekompleks di Di organisasi. organisasi. Betul. Ketua kelas di dalam kelas itu tidak menyusun terkait dengan bagaimana nanti program ini program itu kan begitu. Jadi manajerial event itu tidak ada, ya kan. Nah, tetapi berbeda ketika di organisasi. Nah, ini yang mungkin salah kaprah ya, orang-orang berpikir bahwa ketika ikut organisasi kita akan menjadi budak proker. Padahal ilmu yang ada di situ tuh jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Nah, paling simpel aja soal leadership ya. Orang yang banyak membaca buku tentang leadership atau orang yang banyak sekali berpengalaman di dalam dunia kepemimpinan itu kemudian tidak serta-merta bisa dikatakan sebagai expert atau ahli. Tidak serta-merta begitu. Sebab mengapa? Ilmu soal kepemimpinan itu sangat dinamis, kompleks. Sebab yang dipelajari adalah soal manusia. Ya kan? Nah, gampang Kak, kepemimpinan itu kan hanya satu kata, perintah. Ya kan? Perintah. Ketika saya perintah, orang itu harus ikut. Itu paradigma yang salah. Sebab perintah itu artinya dia tidak menguasai fisik orang. Ya. Kalau kita memerintah, kemudian orang yang diperintah itu dalam keadaan terpaksa misalnya, artinya apa? Kepemimpinan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kekuasaan belaka. Ya. Hanya untuk kemudian menekan, memberikan tekanan. Dan orang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah. Nah, itu yang berbahaya. Nah, cara-cara kepemimpinan seperti itu kepemimpinan yang apa? Kalau di dalam hukum apa? Otoritarian, ya kan? Ada kepemimpinan yang despotik dan lain sebagainya. Nah, itu corak-corak yang harus dihindari. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempelajari kepemimpinan dengan cara kita bisa menguasai kehendak. Nah, itu seni dalam kepemimpinan dan itu tidak ada dalam kelas. Nah, yang kita kuasai dalam perintah adalah kehendak bebas orang itu. Jadi Anda punya kehendak bebas, Anda punya kemerdekaan kan? Ya, pasti punya kemerdekaan, punya pilihan sendiri. Nah, bagaimana kemudian kehendak bebas Anda itu bisa saya kuasai sebagai seorang pemimpin? Artinya apa? Harus ada kesesuaian kehendak di situ. Jadi Anda mengikuti perintah itu berdasarkan kemerdekaan, bukan berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan paksaan. Nah, itu tidak ada di dalam kelas sehingga organisasi itu sangat penting sebab ketika nanti kita selesai kuliah, kita di dunia kerja, kita di masyarakat, kita akan berhadapan dengan banyak orang, banyak karakter. Nah, bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan itu? Di organisasi. Organisasi akan memberikan kita penyesuaian kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menghadapi berbagai macam karakter. Itu ada di organisasi. Betul sekali, saya sepakat nih sama kata Bang Raffi. Memang sangat penting Betul sekali ya kehidupan sekali, berorganisasi. Iya. Sangat penting sekali memang. Samir ikut BEM kan ya? Iya, Pak. Staf apa? Staf kementerian mana? Staf Kementerian PSDM. PSDM. Kenapa akhirnya memilih BEM dan PSDM? Oke, aduh, jadi Samir yang ditanya ya teman-teman ya. Ya, saya penasaran. Oke, terus mungkin kalau misal dari Samir sendiri kenapa ikut BEM itu yang pasti untuk ini nggak munafik juga, itu yang pasti untuk mengembangkan minat dan bakat Samir. Jadi Samir ingin melatih kepemimpinan Samir, ingin melatih sifat organisatoris Samir sendiri itu seperti apa, terus ingin menyalurkan ide-ide Samir untuk teman-teman semua, apalagi Samir masuk ke Kementerian PSDM sendiri yang artinya pengembangan sumber daya manusia, itu jadi Samir lebih lebih tergugah gitu, Pres, karena kan tergugah karena kita tuh memberikan atau menampung aspirasi, menampung bakat minat dari teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri untuk bagaimana sih cara supaya kita tuh bisa mengembangkan bakat potensi yang ada dalam diri itu melalui program kerja yang sudah kita sediakan, kita punya seperti itu. Tapi Samir ketika masuk BEM nggak takut danusan? Aduh. Harus online ya? Iya. Alhamdulillah online. Betul promote. sekali. Tapi sekarang sudah offline nih, nggak takut danusan? Aduh, jual risol gitu Jual ya. risol ya mahasiswa kayak gitu. Dan itu biasanya ditakuti sama mahasiswa. Betul. Gak mau ikut organisasi karena takut jadi budak proker, kemudian kita harus jualan dan lain sebagainya. Padahal dari itu semua ada ilmu yang kita dapatkan ya. Nah, kalau Mas Abdul sekarang ikut apa? Saya sekarang kebetulan menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kebetulan menjadi bagian di Komisi 3 gitu kan. Komisi 3 itu komisi apa?
Komisi 3 komisi pengawasan. Nah, berarti Mas Abdul ngawasi saya Oh nih. jelas. memang ini mungkin sedikit informasi soal DPM ya, karena memang kalau misalnya kita perhatikan di orang-orang mesti berkata bahwa kampus ini merupakan miniatur negara gitu kan. Bahkan kalau di negara kita kenal teori simpelnya trias politika, yang mana ada lembaga yudikatif, legislatif, sama eksekutif. Nah, kalau di kampus ini meskipun dikatakan sebagai miniatur negara, mungkin belum mencapai kesempurnaan ya, belum bisa menyamai negara, sehingga yang tersedia di Fakultas Hukum sekarang cuman Sopraja. legislatif sama eksekutif saja gitu. Nah, salah satu tugas dari DPM yang dijelaskan di konstitusi mungkin banyak ya, ada legislasi, ada pengawasan, ada pendanaan dan lain sebagainya. Nah, salah satu tugasnya ialah melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Jadi nanti kalau Bang Rafli nakal-nakal kita senggol sekalian. Jadi ngeri saya di sini. Saya dulu di BEM juga di Kastrat. Jadi memang benar sekali. Bagaimana kita punya pengetahuan informasi, pengetahuan yang kita dapatkan di perkuliahan, kita implementasikan di organisasi. Itu sangat penting sekali. Bagaimana kita mengkaji suatu isu di Kastrat ya, mengkaji suatu isu. Landasannya kita dapatkan di mana? Di kelas gitu. Ya. Nah, lebih gitu kalau dari saya gitu. Ya, Itu sangat bagus. berarti bagi saya. Oh, jadi kalau tadi Mas Abdul bilang ketika nanti presiden melakukan pelanggaran kita senggol gitu ya. Nah, itu emang prinsip umum. Saya selalu mengatakan dulu ketika saya ketua DPM ya, sebelum jadi presiden di ketua DPM, saya kan diminta untuk menjadi pembicara pada beberapa diskusi atau webinar ya. Dan sering kali saya diminta untuk berbicara terkait dengan lembaga legislatif. Satu prinsip yang saya sampaikan pada saat itu adalah dalam prinsip demokrasi, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu hukumnya haram untuk mesra-mesraan. Ya, mesra-mesraan dalam arti ketika menjalankan kerja-kerja profesional ya. Tetapi ketika duduk seperti ini kita di kopian, ya udah santai gitu kan. Betul. Kita juga mahasiswa, kita temenan dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijaga silaturahimnya ya. Tapi ketika sudah duduk sebagai anggota dewan dan saya duduk sebagai presiden ya kan, akhirnya Mas Abdul gak boleh karena merasa teman, akhirnya ya udah deh dimaafin gitu kan. Tugas Mas Abdul adalah kenapa lembaga legislatif itu ada? Untuk apa? Untuk membatasi kekuasaan eksekutif. Biar tidak berlebihan, ya. Biar tidak sewenang-wenang. Nah, ya, itu makanya haram hukumnya mesra-mesraan. Nah, ini kalau kita lihat kondisi perpolitikan hari ini gitu kan. Nah, bagaimana kemesraan antara legislatif dan eksekutif, nah itu harus betul-betul dipantau, dikontrol. Kira-kira begitu. Baik, Pres. Ini aduh teman-teman, ini agak sedikit menyinggung ya, Pres ya. Waktu itu saya juga pernah lihat di TikTok gitu, Pres. Ada salah satu mahasiswa Brawijaya juga, mungkin namanya disensor ya, nanti tolong editor. Oke. Jadi dia tuh mengatakan bahwa sebenarnya politik yang ada di organisasi di UB sendiri itu buruk gitu, Pres. Nah, menurut Presiden, pandangan Presiden, apakah organisasi politik yang ada di FH sendiri terutama itu ada mayoritas untuk para mahasiswa itu sendiri Eksklusif atau gitu iya betul eksklusif seperti itu, Pres? Oke, pertama saya menekankan begini. Mengapa kemudian politik itu sangat penting ya? Yang pertama adalah politik itu apa sih artinya? Coba ada yang bisa jawab ini? Politik. Kalau kita searching di Wikipedia, artinya Iya. seni untuk mendapatkan kekuasaan, Betul. seni untuk mempertahankan kekuasaan. Ya, Tapi paling sebenarnya jauh dari itu. betul. Jadi paling tidak pandangan umum ketika kita berbicara politik adalah terkait dengan bagaimana kita meraih kekuasaan, ya, meraih kekuasaan. Tetapi kalau kita melihat dari genealogi kata misalnya, politik itu paling tidak kita bisa mendefinisikan bagaimana kita membuat satu keputusan untuk negara atau untuk kota atau untuk kelompok-kelompok organisasi kecil gitu kan. Nah, politik itu tentang decision ya. Atau kemudian politik itu tentang manajerial, politik itu tentang keputusan, politik itu tentang apa? Salah satunya soal kekuasaan juga. Ya, Nah, itu politik dalam arti ya secara definitif begitu. Sehingga dimanapun politik itu akan selalu digunakan. Bahkan ketika kita tidak di lembaga politik. Nah, bedakan ya politik dengan lembaga politik. Politik itu tentang siasat, dia itu tentang cara. Ya. Sedangkan lembaga politik adalah lembaga ya yang terlembaga, dia punya struktur, dia menjadi entitas resmi gitu kan, yang bergerak dalam bidang politik. Nah, di kampus itu ada lembaga-lembaga kemahasiswaan yang memang berfokus pada orientasi politik gitu ya. Contohnya apa? BEM, DPM. Kalau di pusat itu ada namanya EM,
ada DPM-UB, ya kan? Nah, itu lembaga-lembaga politik. Kenapa? Sebab kerja yang dilakukan oleh kedua lembaga itu adalah keputusan-keputusan politik. Ya. Nah, apakah LO juga lembaga otonom misalnya atau UKM itu juga lembaga politik? Dia lembaga minat dan bakat, tetapi dia juga mengakomodasi politik di dalamnya, ya kan? Pasti dimanapun politik itu digunakan. Sehingga kalau kita kemudian menstigma bahwa politik itu buruk, ya, itu tidak benar, ya. Artinya politik itu adalah kata yang netral sebetulnya. Dia tidak secara konotatif bersifat buruk, kecuali misalnya ketika kita melihat politik pada tataran implementasi atau dasennya, ya. Kalau dalam hukum kan ada dasolen dan dasen, ya. Nah, ketika kita melihat pada tataran implementasi, bukan tidak mungkin politik itu dijalankan dengan cara-cara yang keji dan kotor misalnya. Saya tidak bisa menafikan itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, tidak salah juga. Tapi kalau kita mengeneralisir, itu yang menjadi salah. Iya. Nah, itu betul, ya, bahwa ada beberapa praktik politik di mahasiswa yang kotor, ya, atau yang kemudian buruk dan lain sebagainya, itu betul. Nah, termasuk juga di negara, ya. Itu hal yang patut kita sadari dan kita akui. Kita tidak boleh menolak itu. Nah, tetapi kalau tadi dibilang apakah politik mahasiswa itu didominasi, ya, oleh kelompok-kelompok tertentu yang eksklusif misalnya, nah ini perlu dikaji. Ya, ini perlu dikaji. Apakah kemudian itu betul-betul dominasi dari kelompok kuat terhadap kelompok lemah, atau pola komunitas itu, ya, pola konfigurasi komunitas itu dia berjalan memang begitu adanya. Nah, kalau kita berbicara di dalam ilmu sosiologi misalnya, kita mengenal materi konfigurasi masyarakat majemuk. Konfigurasi masyarakat majemuk. Ada mayoritas dominan, ada minoritas dominan, ada kompetisi seimbang, ya. Nah, di situ kita bisa menganalisa. Penting kita menganalisa sesuatu fenomena sosial dari sudut pandang keilmuan. Nah, jangan sampai kemudian kita asal menganalisa. Wah, ini yang menguasai kelompok tertentu. Kalau misalnya di beberapa kampus itu ada partai, ya. Sama seperti negara, sistem kepartaian. Wah, ini partai tertentu doang nih yang menguasai semua lini. Apakah ini bisa dikatakan sebagai dominasi yang menindas kelompok lemah? Belum tentu. Kadangkala dominasi itu terjadi karena memang kelompok-kelompok lain itu bersifat pasif. Nah, atau bisa jadi kompetisinya seimbang. Contohnya di mana? Di Amerika. Ya. Partai Demokrat dengan Partai Republik bergantian. Nah, itu namanya konfigurasi masyarakat majemuk seimbang. Jadi ada pergantian kekuasaan yang silih berganti dan itu seimbang antara keduanya. Apa faktornya? Ya, misalnya faktornya karena kelompok-kelompok itu memiliki kekuatan yang sama. Ya, kekuatan yang sama. Nah, begitupun di dunia kampus, bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi, begitu kan? Nah, ini yang perlu kita pelajari gitu. Nah, itu bagusnya ketika kita ikut organisasi. Jadi kita bisa menganalisa itu secara keilmuan. Nah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, ya, dan saya katakan juga bukan saya sendiri yang berbicara, saya juga mendengar dari kata-kata orang-orang tua gitu kan, bahwa kampus ialah miniatur dari negara, gitu, seperti yang dijelaskan Bang Rafli tadi itu. Nah, kira-kira ya Bang, bagaimana gitu ya? Bagaimana caranya kita mengetahui gitu? Apakah ini merupakan suatu langkah politik yang keji atau yang ini merupakan suatu hal yang biasa? Itu kalau misalkan dari Bang Rafli sendiri selama ini itu bagaimana cara mengetahui hal tersebut dan bagaimana cara Bang Rafli atau tetaplah di jalan yang benar gitu dalam hal politik ini? Iya, begini. Untuk kemudian kita menganalisa mana politik yang dijalankan secara sehat, mana yang dijalankan secara kotor, ya, tentu setiap orang memiliki paradigma yang berbeda-beda. Nah, ini yang tidak bisa kita kontrol, ya. Artinya interpretasi terkait dengan politik itu kembali lagi kepada individu. Nah, yang paling penting adalah apakah kemudian individu itu memiliki bekal yang cukup untuk menganalisa politik itu. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana politik itu bisa menciptakan kemanfaatan. Ya. Nah, yang buruk adalah ketika politik itu diusahakan, ya, tapi orientasinya adalah untuk diri sendiri atau untuk golongan atau kelompoknya sendiri.
proses politik itu sesuatu yang ada di balik layar ya, sesuatu yang intrinsik ya. Nah, mungkin kita tidak bisa menganalisa itu secara dalam ya, apalagi orang-orang awam ya, mahasiswa awam yang dia tidak punya akses untuk ke sana misalnya. Nah, tetapi paling tidak kita bisa mengukur apakah politik itu dijalankan secara sehat atau tidak ketika politik itu bisa mencapai kemanfaatan atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, apakah kemudian termasuk juga ketika apakah kemudian politik itu membuka ruang kritik atau tidak. Nah, sepanjang ruang kritik itu dibuka, sepanjang kemudian kemanfaatan itu dibagi, maka politik itu boleh kita katakan sebagai politik yang sehat. Nah, yang berbahaya adalah ketika misalnya politik itu digunakan sebagai sarana untuk menindas orang atau kelompok-kelompok lainnya. Itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, tetapi dalam konfigurasi masyarakat ada yang tersisih, ada yang terpinggirkan, ada yang termarginalkan, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi harus diperhatikan apakah itu terpinggirkan atau tersisihkan karena tekanan kekuasaan atau dia tidak bisa berkompetisi. Nah, itu berbeda. Harus cerdas dalam menganalisa itu. Nah, apalagi kalau misalnya Mas Abdul nanya, Mas Rafli selama ini gimana? Ya, tentu Mas Abdul tahu sendiri ya kan, politik di kampus itu sangat kenceng banget ya, kenceng sekali, dan terpaan sana sini itu sangat keras sekali ya. Mungkin pasca podcast ini juga bakal ada tanggapan respon-respon politik ya. Itu hal yang biasa. Nah, itu hal yang biasa. Cuman begini Mas Abdul. Satu hal yang saya dapatkan ikut organisasi, terutama organisasi yang orientasinya politik adalah saya banyak belajar di sini. Ya. Kesalahan-kesalahan itu pasti ada. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, politik itu seperti itu, Mas. Jadi politik itu rumit ya. Politik itu soal seni. Bagaimana kita bisa bangkit dari lubang dan tidak jatuh pada lubang yang sama. Nah, kalau dia jatuh pada lubang yang sama berkali-kali, dia akan menjadi pecundang politik kalau kata Gus Dur. Nah, itu gelandangan politik lah bahasanya. Nah, itu konsekuensi ketika kita berpolitik secara praktis. Berpolitik secara praktis ya. Itu harus ditanda kutip tuh. Nah, kita harus mampu menjalankan politik nilai. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana kita membawa nilai dalam perpolitikan sehingga orientasinya itu jelas. Untuk siapa dan untuk apa. Sebab ketika politik itu tidak didasarkan pada nilai, ya, tidak punya orientasi, tidak punya ideologi, maka yang terjadi adalah apa? Politik yang serampangan ya. Bahasanya kalau kata senior saya itu serampangan ya. Tabrak sana, tabrak sini, gak jelas arahnya kemana gitu kan. Tiba-tiba nyungsep aja gitu. Oke. Ya, tadi kan sempat disinggung dikit soal politik nilai dan politik praktis. Saya rasa kalau misalnya untuk kita teman-teman sekalian, pengetahuan dan pemahaman soal itu sudah kita pelajari waktu kita di semester 1, semester 2, semester 3 kan. Apalagi kita semua juga berpartisipasi di organisasi. Nah, kalau dari Bang Raffi sendiri nih, berikan penjelasan simpel aja, bisa nggak soal politik nilai, politik praktis bagi teman-teman mahasiswa baru yang baru mendengar gitu. Monggo. Ya, sebetulnya politik nilai dan politik praktis itu bukan informasi yang ditujukan untuk mahasiswa baru ya, kepada siapapun sebetulnya. Nah, secara simpel saya jawab, apa perbedaan antara politik nilai dengan politik praktis ya? Perbedaan antara keduanya itu terletak pada orientasinya. Ya. Kalau politik praktis, dia hanya berorientasi pada kekuasaan semata, bagaimana dia bisa mengambil alih kekuasaan dan dia bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tetapi kalau politik nilai, dia memiliki landasan ideologis. Orientasinya adalah orientasi ideologis. Ideologis itu tahu ya, kita sering mendengar kata ideologi. Nah, ideologi itu tidak lain dan tidak bukan sebagai panduan kehidupan. Bagaimana kita mencapai kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik, ya, kita membutuhkan satu ideologi tertentu. Nah, salah satu kanal atau salah satu saluran ya untuk kemudian menciptakan kehidupan yang lebih baik itu melalui ideologi itu adalah saluran-saluran politik. Nah, makanya ada politik ideologi. Nah, bagaimana kemudian politik itu dicapai dengan sarana-sarana ideologis. Kita menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanfaatan. Jadi orientasinya adalah orientasi kebaikan dan kemanfaatan keumatan. Nah, Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, gini.
Tadi kan kita sudah sempat membahas mengenai prestasi, organisasi, akademik dan lain sebagainya. Saya mau coba tanyakan mengenai hal yang saya rasa ini sifatnya umum ya. Transisi gitu kan. Transisi bagaimana? Mungkin kan kalau misalkan kemarin saya sempat diundang materi di Justisia ya. Itu kita sempat bahas mengenai bagaimana pandemi ini tidak harus menjadi suatu rintangan atau tidak harus menjadi suatu halangan untuk teman-teman mahasiswa dalam rangka meningkatkan akademik. Karena salah satu keuntungannya ialah kita bisa berada di dua tempat dalam satu waktu gitu kan. Nah, transisi kan sudah kita alami, kuliah offline, terus habis itu online, terus habis itu offline lagi. Nah, bagaimana nih? Apakah menurut Bang Rafli transisi ini merupakan suatu halangan atau bagaimana? Iya. Transisi itu adalah suatu tantangan ya, tantangan apalagi kemudian ketika kita melihat tipikal dari Gen Z ya, generasi Z saat ini yang cenderung individualistis dan ambisius gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan baru juga. Nah, jadi tantangannya makin kompleks, apalagi untuk angkatan 2021 dan 2022 ya, yang dari awal termasuk 2020 ya, yang dari awal memang mengikuti perkuliahan secara daring ya atau online. Nah, ini akan menjadi tantangan sebab mengapa kehidupan kampus itu kehidupan yang sangat kompleks, Mas Abduh. Apalagi ketika misalnya kita anak rantau, ya, kita jauh dari rumah, kita pergi merantau, ya, dan kita menghadapi satu kebudayaan baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Kita menghadapi banyak sekali suku, banyak sekali etnik. Nah, sehingga karakter-karakter yang kita temui juga beragam, dan itu sangat menantang sekali, ya. Nah, apalagi ketika misalnya yang sudah terbiasa online tiba-tiba offline, ya kan? Wah, itu perlu adaptasi. Termasuk saya ketika dulu 2019 ya, saya alhamdulillah bisa offline kurang lebih 6 bulan hingga 8 bulan. Nah, kemudian online dan kemudian mau offline lagi semester depan. Nah, itu tidak mudah ya. Jadi kita tetap harus beradaptasi kembali. Sebab apa? Karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan online ya, serba daring. Kita sudah tidak begitu peka terhadap perasaan orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita pertajam kembali ketika nanti kita memasuki dunia offline. Kira-kira begitu. Itu bisa jadi tantangan dan juga bisa menjadi bahasanya bisa jadi penghambat juga bagi orang yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menghadapi itu adalah dengan cara kita harus menyadari selain kita sebagai makhluk individual, kita juga makhluk sosial. Nah, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa ambisi sendiri, kita tidak bisa berangkat sendiri. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita karena 70% karakter kita itu dibentuk oleh lingkungan sosial kita. Ya, kira-kira begitu. Kalau dari Samir sendiri, transisi menjadi halangan nggak dalam menunjang progresivitas Samir sendiri sebagai mahasiswa? Oke, kalau dari Samir sendiri sangat menjadi halangan ya. Dari awalnya online langsung offline agak terkejut gitu. Karena Samir kerja. Iya. Kaget tuh. Dan selain itu juga awalnya kan kita kalau semisal ini mohon maaf ini rahasia ya teman-teman. Kalau semisal kita lagi ujian pres sama Abang, tiba-tiba ujian online kan kita bisa bekerja sama ya. Kita buat forum sendiri dalam Google Meet. Ini pengakuan dosa mahasiswa ini. Yang bilang Samir ya. Mohon maaf ya. Mungkin kalau ibu dosen mohon maaf ya kalau semisal mendengarkan seperti ini. Setelah itu kita langsung offline kayak gitu itu kan kayak kita jadi kayak aduh ini nanti materinya gimana, ini apakah bisa masuk atau nanti kita ada kendala untuk menyerap materi atau seperti apa? Shock culture ya. Iya betul. Ini dalam rangka bagaimana manusia itu berpikir atau manusia itu berusaha untuk mengatasi keterbatasannya gitu ya. Kolaborasi. Kalau saya rasa ini kolaborasi bukan nyontek ya. Iya kolaborasi. Baik. Mungkin kita bisa minum dulu ya, supaya menghindari ketegangan dan lebih chill lagi. Lebih fokus. Udah dehidrasi ini tadi. Fokus bisa langsung bahasa Jepang ini ya. Oh ya. Bisa lebih fokus. Oke, Pres. Setelah tadi kita membahas terkait politik nih, Pres. Mungkin Samir ada sedikit pertanyaan ini simpel juga. Selain Presiden ikut DPM, yang awalnya ikut DPM, terus sekarang ikut Badan Eksekutif Mahasiswa untuk lingkup Fakultas Hukum sendiri, apakah ada organisasi lain yang diikuti Pres saat ini atau sebelum itu? Ya, saya mengikuti organisasi itu, betul-betul berkecimpung di dalam organisasi itu sejak SMP. Ya, kemudian SMA semakin kompleks lagi, banyak yang saya ikuti pada saat itu, bahkan menjadi ketua umum di 2 tempat gitu kan.
Kemudian lulus, dulu ketika maba saya pengen udah fokus aja kuliah, fokus aja cari prestasi gitu ya. Nah akhirnya juga nyemplung ke organisasi ya. Karena pada saat itu saya berpikir memang tidak cukup ketika saya hanya duduk di bangku kuliah, hanya cari prestasi untuk diri saya sendiri, tapi saya tidak bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Saya tidak bisa mengasah karakter saya. Saya tidak bisa mengasah value yang bisa saya bawa. Nah, itu penting sekali. Sebab mengapa yang terjadi hari ini itu adalah krisis karakter ya. Orang-orang sudah tidak memiliki karakter. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan politik kita, misalnya ketika kita berbicara di tataran negara ya, mengapa kemudian partai-partai politik ini seperti tidak punya arah, ya karena tidak memiliki karakter. Nah, itu yang penting kita asah sebagai mahasiswa, melalui apa? Organisasi. Nah, kemudian apalagi di kuliah, ikut organisasi, pertama dulu saya sebagai ketua DPM ya, kemudian sekarang di presiden, dan selain jabatan saya sebagai presiden, saya juga merangkap sebagai koordinator wilayah BEM Fakultas Hukum Semalang Raya. Nah, jadi di beberapa organisasi itu saya banyak belajar, dan yang paling penting adalah pendewasaan diri. Itu yang paling penting. Mungkin dulu saya seperti kekanak-kanakan ya, tapi akhirnya ketika ikut organisasi ini itu menghadapi banyak masalah, diterpa sana sini, akhirnya bisa sekuat ini ya. Bahasanya seperti itu. Betul. Sekuat badai menerjang gitu ya berarti. Sekuat baja lah ya. Iya. Dan sepanjang air mengalir. Apa tuh? Oh, jangan. Pelaut tidak berlayar pelaut hebat tidak berlayar di laut tenang. Laut yang tenang. Betul. Betul sekali, Pres. Nah, setelah Pres ikut organisasi itu kan pastinya butuh kayak banyak Pres, seperti banyak referensi seperti itu. Pastinya saat kita ingin berorganisasi, bersosialisasi, ingin mendapatkan ilmu atau pengalaman atau pengetahuan lebih banyak lagi, itu pastinya butuh referensi. Kalau dari Samir sendiri itu biasanya baca buku atau enggak Samir lebih sering tanya-tanya langsung ke orangnya gitu, Pres. Nah, Samir juga mau tahu nih, mungkin teman-teman yang mendengarkan dan juga melihat itu pada penasaran kira-kira untuk referensi terkait buku bacaan atau bagaimana Pres mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan insightful lebih, itu seperti apa, Pres? Iya. Dulu saya dididik untuk menjadi seorang pemimpin itu yang punya karakter ya, punya nilai dan punya pengetahuan. Nah, itulah yang saya pelajari dari sejarah. Nah, dulu setiap saya balik bukan dulu ya, sampai detik ini, bahkan ketika saya balik ke kampung halaman ya, ke Sumeneb, itu saya selalu diceritakan sejarah. Nah, sejarah peradaban masa lalu, kerajaan-kerajaan masa lalu, itu memberikan satu gambaran bahwa kepemimpinan itu lahir dari kualitas pengetahuan ya. Kemudian pengetahuan itu nanti banyak sekali tuh cabangnya. Ada pengetahuan sejarah, pengetahuan filsafat, pengetahuan kesusastraan, kompleks sekali. Jadi pemimpin itu tidak bisa serta-merta jadi. Dia harus betul-betul teruji. Nah, oleh karena itulah kemudian dari SMP saya menyukai beberapa buku yang orientasinya itu adalah sosial, kemudian sejarah dan politik. Nah, dan tanpa saya sadari ketika saya duduk di bangku kuliah, ternyata buku-buku yang saya koleksi dari dulu itu berkutat pada tiga orientasi ya, 3 spektrum. Yang pertama buku tentang politik, yang kedua buku tentang agama, dan yang ketiga buku tentang filsafat. Saya baru menyadari itu ketika kuliah. Saya lihat-lihat buku saya, kok kayak kebanyakan buku agama, buku politik sama buku sejarah gitu ya. Nah, dan ya akhirnya saya menyadari, oh mungkin ini passion saya gitu ya, dan saya menyukai ilmu-ilmu itu. Karena bagi saya penting untuk mengetahui politik di samping hukum, sebab kalau teman-teman tahu ya, ketika di dalam dunia hukum ada perdebatan antara apakah hukum yang menentukan politik atau politik yang menentukan hukum. Nah, sehingga apa? Konsekuensi kita belajar hukum, kita juga harus mempelajari politik. Sehingga kita bisa tahu nih politik hukumnya seperti apa, ya kan? Atau sesuatu yang terjadi di balik pembentukan hukum itu seperti apa. Nah, di samping itu pengetahuan keagamaan itu penting ya. Pengetahuan keagamaan itu penting, dan yang terakhir pengetahuan filsafat. Nah, itu yang saya pelajari selama ini. Sebab apa? Filsafat itu akan menjadi panduan bagaimana kita mencari kebenaran selain agama itu tadi.
Nah, kita merekonstruksi pemikiran dan lain sebagainya itu melalui filsafat. Nah, sehingga dengan begitu saya cukup memiliki bekal, tapi tentu tidak cukup ya, tidak cukup, pasti harus di-upgrade itu, karena kita akan menghadapi perubahan-perubahan yang sangat dinamis ya, sehingga pengetahuan itu tidak cukup di sini. Saya kira itu, Mbak Samir. Kalau Mbak Samir sama Mas Abdul biasanya baca buku apa itu? Waduh, kalau saya baca buku novel. Novel itu bagus loh. Iya. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang filsafat juga ada dalam novel itu sebetulnya, kalau kita bisa menelisik itu lebih dalam. Kalau Mas Abdul? Kalau jujur saya waktu SMA saya bukan orang-orang yang suka membaca buku. Bahkan saya baru sadar itu untuk belajar soal SBM itu pun saya waktu di kelas 3 gitu kan. Sehingga setelah saya lulus di Fakultas Hukum, saya rasa saya punya kewajiban untuk mengejar ketertinggalan. Nah, di situ saya mulai baca pengantar ilmu hukum, buku-buku yang berhubungan dengan hukum. Jadi sejauh ini apa-apa buku-buku yang saya baca berhubungan dengan hukum. Jadi tajamnya kalau saya sih lebih ke ini hal-hal yang berbau-bau yuridis normatif saja. Dan juga mungkin ada pengetahuan-pengetahuan soal agama, buku-buku soal agama yang saya adopsi sejak saya SMP, karena saya juga sempat mondok. Jadi mungkin yang dari saya mungkin mulai dari sejarah, hukum, dan juga agama itu yang memang menjadi bahan bacaan saya sejauh ini. Kurang lebih seperti itu. Wah, teman-teman, ini antara Presiden dan juga Abdul sudah ada keseimbangan ya, tapi ini kok sambil beda sendiri, tapi nggak apa-apa, beda itu lebih baik ya, Pres. Oke, Pres, mungkin setelah kita bahas dan mengulik terkait organisasi yang sudah Pres jalani dan mumpuni saat ini, terus terkait kita membahas politik-politik juga yang ada di Fakultas Hukum sendiri maupun di Universitas Brawijaya sendiri, setelah ini apakah nggak takut, Pres, untuk nanti ada haters atau nanti diserang gitu, Pres? Iya, pro kontra dalam kehidupan itu hal yang biasa ya, itu harus kita insafi. Nah, itu salah satu hasil kita belajar berorganisasi, kita belajar bersosial. Kita bisa melihat bahwa hidup ini itu pasti akan ada pro dan kontra. Betul. Itu hal yang biasa. Nah, bedanya adalah ketika kita ikut organisasi, kita bisa dengan sangat mudah atau bahkan masa bodoh ya, ketika misalnya ada haters begitu, itu hal yang biasa. Bahkan kita bedakan ya antara haters dengan orang-orang yang kritik ya, orang-orang yang memang ahli kritik. Nah, ketika kita mengkategorikan itu sebagai haters, ya cukup didengar dan diabaikan ya. Nah, tapi ketika itu berupa kritik misalnya, wah itu wajib diterima. Kritik baik itu secara pribadi kepada pribadi kita atau kepada jabatan yang kita pegang. Nah, seninya di organisasi itu seperti itu. Jadi kita bisa menerima berbagai macam karakter orang. Kalau misal kita tidak matang di organisasi, ketika ada serangan begitu-begitu ya, ada buzzer begitu-begitu, kita bisa stres tuh, bisa stres setengah mati. Ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa politisi misalnya harus bunuh diri atau kemudian dia masuk rumah sakit jiwa dan lain sebagainya, karena apa? Karena tidak kuat dengan tekanan sosial di sekitarnya. Nah, kita belajar organisasi apa? Untuk dewasa, untuk pematangan diri. Sehingga ketika misalnya ada pro dan kontra, kita bisa menyikapi itu dengan bijaksana. Nah, apakah itu bisa dipertemukan pendapat-pendapat itu misalnya? Nah, kemudian diambil keputusan yang moderat. Nah, itu semua kita pelajari dalam organisasi. Betul sekali. Saya rasa memang itu merupakan salah satu nilai yang memang kita semua percaya harusnya ya. Kalau semisalkan kita harus bisa bedakan, itu hanya merupakan bagian dari ejekan atau kritik yang berhubungan substansial gitu ya, berhubungan dengan kritik yang berhubungan dengan pribadi atau juga hubungan kita dengan jabatan, itu perlu kita tanggapi atau perlu kita masukkan, perlu kita respon gitu kan, karena ini bro. Tapi kalau misalnya cuma ejekan-ejekan biasa sih, saya rasa ini bisa kita baca doang gitu. Iya, tidak perlu Jangan pusing. Ya, Betul sekali, Pres. Nah, mungkin Abdul, karena ini ada keterbatasan waktu dan kita benar-benar sedih banget ya. Ini ada keterbatasan waktu juga, teman-teman. Dan mungkin di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali terkait diskusi dan juga perbincangan pada kali ini. Mungkin dari Pres sendiri, apakah ada sedikit closing statement untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman mahasiswa baru? Oke, argumentasi penutup saya adalah bahwa ketika kita memasuki dunia kuliah, yang terpenting adalah pertama kali sekali yang perlu kita siapkan adalah kita harus mampu memupuk karakter kita. Ya.
harus mampu membangun nilai kehidupan. Jadi ketika kita ingin berkegiatan atau kita ingin berkecimpung di dunia tertentu, kita punya value yang kita bawa. Atau kemudian kita ada value yang kita ambil dari situ. Nah, di samping itu kita harus memperkuat karakter kita. Sehingga apa? Ketika misalnya kita melanjutkan pada jenjang-jenjang berikutnya, pada komunitas-komunitas sosial berikutnya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih matang. Bahkan ketika misalnya kita berbicara dunia kerja, ya, dunia kerja itu harus ditopang dengan karakter dan nilai yang cukup. Sehingga nanti ketika di dunia kerja kita sukses secara pribadi dan sukses secara karir. Kira-kira seperti itu. Baik. Oke, setelah kita mendapatkan closing statement yang benar-benar berkesan dan juga ini sangat mengena sekali untuk teman-teman semua, ini mungkin bisa Samir tahu dari Abdur juga nih terkait closing statement pada hari ini. Ya, baik, kalau misalkan kita perhatikan ya closing statement dari saya, pertama, ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Saya bukan bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi saya diundang ya untuk menjadi host di acara pada kali ini gitu. Namun saya rasa seperti ini. Tadi kan judul atau tema kita ialah bongkar rahasia akademik, organisasi hingga politik dan lain sebagainya. Nah, saya rasa dalam hal pendidikan atau dunia kampus tidak itu saja yang bisa dieksplor. Jadi yang disampaikan sama Bang Rafli dan kita bahas tadi itu ialah hal-hal sebagian kecilnya saja. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita eksplorasi sebagai dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita, mulai dari pengabdian masyarakat, magang, dan lain sebagainya. Itu bisa kita perhatikan juga dalam rangka peningkatan kualitas diri. Nah, sehingga saya rasa pesan saya kepada teman-teman mahasiswa baru atau dan lain sebagainya, teman-teman benar seperti kata Bang Rafli, kita perkuat nilai dan karakter kita. Selanjutnya, kita juga harus memiliki landasan atau basis pengetahuan yang cukup. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita bisa berpartisipasi dalam masyarakat lebih lanjut. Seperti kita nanti setelah kita punya pengetahuan akademik yang kuat nih, nah itu nanti kita bakal terjun ke lomba, kita bakal terjun ke organisasi, kita bakal terjun ke pengabdian masyarakat. Nah, tapi itu pertama, sebelum terjun kita harus dilandasi terlebih dahulu pengetahuan-pengetahuan yang cukup, sehingga tidak serampangan. Jadi mungkin kurang lebih dari saya seperti itu. Dan saya rasa bukan berarti teman-teman yang tidak ikut lomba itu nggak bagus, teman-teman yang nggak organisasi nggak bagus. Enggak, saya rasa itu pilihan dari teman-teman juga. Teman-teman mau mengembangkan kualitasnya di ranah manapun, itu kebebasan teman-teman sekalian. Dan yang penting minat dan bakat teman-teman tersalurkan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2022. Selamat datang, welcome aboard. Itu dari saya, Mbak Samir. Jadi mungkin setelah saya dengar dari Bang Rafli, saya sendiri menyampaikan. Coba Mbak Samir sendiri ada nggak sedikit closing statement? Kalau dari Samir mungkin lebih singkat, jelas, padat ya. Yeah. Kalau dari Samir sendiri, buat teman-teman mahasiswa baru maupun teman-teman semuanya yang mendengarkan dan juga melihat, untuk menyeimbangkan antara akademik, antara prestasi. Kalau semisal teman-teman memang memiliki potensi, itu nggak apa-apa, digali aja dan disalurkan melalui berbagai ikut lomba ataupun melalui ikut organisasi lainnya, seperti itu. Yang penting so far so good. So far so good ya. Betul. Oke, mungkin setelah kita melakukan closing statement langsung kita tutup aja karena bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya. Iya, sesi selanjutnya betul. Ya. Dan mungkin terima kasih banyak Presiden atas undangan. Kita mengundang Presiden untuk bisa hadir dalam acara podcast kali ini. Semoga sehat selalu, Pres. Okay. Jangan kapok-kapok juga kalau misalnya kita undang lagi, Pres ya. Iya. Yang penting ada fee-nya ya. Ini masih dibicarakan di backstage ya. Insya Allah dapat katanya. Oke, terima kasih juga. Terima kasih banyak atas informasinya mungkin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan juga melihat podcast Just Evo kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan menyimak selalu. Dan saya, Samir, bersama Mas Abdurrahman pamit untuk undur diri dan sampai jumpa di Just Evo episode ketiga. Bye!